Shalom adik-adik, happy Sunday. Kembali lagi dengan Kak Silva, Kak Yeva, di sini juga ada Kak Shirley dan Kak Vano. Yeay. Wah Kak, hari ini kok kita kayak beda banget ya Iya ya, bajunya ya. lihat deh adik-adik, Ada yang kita bajunya merah. beda loh. Iya, ada Wah, yang adik-adik merah. ada yang tahu gak sih kita dalam rangka apa memakai baju kayak gini? Nah, kakak, kenapa kita bajunya beda-beda? Hari ini kita dalam rangka merayakan tahun baru Imlek adik-adik. Dan hari kasih hari kasih sayang, hari Valentine. Makanya kita pakai bajunya beda-beda nih adik-adik. Nah, kayak kakak mau ngajak adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi buat Tuhan hari ini. Oke, siap adik-adik? Let's go. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku.
Boleh tutup matanya, berikan sikap yang terbaik buat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik bagi setiap kami Bapa. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau baik Tuhan. Tutup matamu, lipat tanganmu. Kita mau datang sama Tuhan pagi. Kau baik. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you Biar namamu yang ditinggikan Tuhan. Biar namamu yang ditinggikan ya Bapa. Dari segala yang ada Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. In the highest, let our King be lifted up.
Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kakak berharap semuanya masih sehat ya. Balik lagi sama Kak Eka dan Kak Imel. Wah Kak Imel, kita udah berapa lama nih nggak ketemu? Ada kali sebulan ya? Kayaknya lebih deh, setahun Iya. kayaknya Kak, dari 2020 ke 2021. Kayaknya sih. Nah adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau ngapain nih Kak? Ada apa nih di depan? Wah, kita mau main games dulu. Gimana Kak caranya? Coba Kak Imel jelasin gamesnya. Nah, di sini kan ada kertas adik-adik. Nanti salah satu di antara kita akan menebak apa yang ada, tulisan yang ada di dalam kertas ini. Nah, Terus kalau nanti yang sudah menebak, berapa banyak nih Kak? 3. 3 ya. Tiga kertas ini kalau bisa ditebak, kita boleh ambil apa nih yang ada di sini nih adik-adik? Angpau. Wah asik ya Kak Imel ya. Jadi nanti setiap kita dapat waktu berapa menit? 2 menit. 2 menit. 2 menit. Jadi nanti misalnya Kak Eka pegang begini nih, terus Kak Imel harus jelasin nih apa yang ada di sini, dikasih penjelasan. Oh hewan, makanan, tinggi. Ya itu macem-macem ya. Wah, jadi nanti Kak Eka seru nih. harus bisa tebak betul. Kita mau mulai? Wah, tapi kita sweet dulu Kak. Oke. Yang menang yang tebak atau yang jelasin? Yang menang yang jelasin. Oke. Aku menang. Berarti aku yang jelasin ya. Jelasin. Berarti Oke. aku yang Waktunya boleh dimulai 2 menit, 2 menit. dari Adik-adik perhatiin ya. sekarang. Makanan Apa ya? Makanan apa nih? digoreng. Tapi bisa basah juga. Aduh, apa ya? Khas Semarang. Mie. Bukan. Bogor Apa ya? juga ada. Bisa goreng, bisa basah. Lumpia. Ya, betul. Kak Iva dapat 1 poin. Next. Oke. Ini langsung gini aja. Ambil lagi, Kak. Aku lagi nih. Makanan lagi, Kak. Aduh, makanan apa? Warnanya putih. Heeh. Biasa bentuknya bulat, ada titik hijau, ada titik pink, Apa ya? atau dibikin agak seperti bunga. Yang suka dimakan orang-orang China. Apa ya? Bakpao. Ya, betul. Next, Kak Imel. Aduh, Kak Satu Imel lagi udah. deg-degan nih. Satu lagi dia dapat angpau adik-adik. Makanan. Oh, ini enak nih. Kenapa makanan terus ya? Makanan apa Dia nih? ada di dimsum. Mm-mm. Ada juga yang jenis kalau misalnya di Indonesia ada khasnya dari Bandung. Ayo apa? ya? Terus bisa dikukus, bisa digoreng. Biasanya kita pakai bumbu kacang. Coipan. Bukan, coipan mah pakai cabe. Apa Pakai bumbu ya? kacang, pakai Apa ya? jeruk, Apa Kak ya? Imel. Apa ya? Dari ikan biasanya. Dari ikan. Kalau nggak ikan, udang. Apa ya? Ayo, Apa ya? ya ada di dimsum. Nyerah nggak? Apa ya? Ayo. Dari Bandung loh Kak, yang biasa abang-abang gerobak. juga Batagor. banyak. Temennya Batagor. Apa ya? Ayo, Nggak tahu, nyerah deh. nyerah ganti Kak, taruh Oke. di kertasnya. Next. Oke, ini makanan lagi. Makanan semua. Biasa dibungkus daun. Oke. Bisa dari nasi atau dari ketan. Dalamnya isi daging. Bacang. Ya, tahu aja. Kayak kesukaan Kak Emil. Next Kak, terus Kak, masih ada waktunya? Ini bisa dibilang makanan, bisa dibilang minuman. Apa ya? Ya waktunya habis. Ya. Tidak ketebak. Waktunya habis. Nggak ketebak ya. Oke. Nah, sekarang gantian ya. Sekarang Kak Eka nih. Kita lihat ya, Kak Imel kan udah berhasil nebak 3. Jadi dia dapat 1 angpau. Apakah Kak Eka bisa lebih dari 1 angpau? Doakan Kak Eka. Oke, waktunya boleh dimulai dari sekarang. Makanan. Makanan manis, asam, asin, Manis. manis, permen, Bisa jadi. warnanya merah, Iya. suka ada di asinan, Iya. manisan, Bener manisan. Kiamboy. Yeay. Yeay, benar. Aduh, deg-degan nih Kak Imel. Apa ya? Makanan. Makanan lagi, basah, Kering. kering, Apa? kue, snack, Bisa jadi. warnanya putih, merah, coklat, Warna-warni. warna-warni, kue keranjang, Bukan. kue apa ya? Ayo. Kue apa ya? Ayo. Kue kacang,
Yang lain. Mira, hampir mendekati nih kayak Kak, hampir mendekati. Nastar? nih. Bisa jadi. Tapi namanya bukan itu. Kue basah? Bukan. Kue kering? Ya! Bener, oke. Kayak Kak udah 2 loh. Apalagi nih? Makanan lagi? Bukan. Hewan. Hamster? Bukan. Sapi? Bukan. Ini ada ekornya. Ada ekornya. Apa? Simpanse? Ayo? Bukan. Ada ekornya. Hidupnya di mana? Darat? Laut? Laut. Udara? Laut. Ikan dong berarti? Iya. Ikannya besar, kecil? Kecil. Imut-imut kayak Kak. Imut. Cupang? Ikan apa dong nih? Ayo, ikan apa? Bisa dipelihara atau di laut atau di sungai? Bisa. Bisa dipelihara. Ikan lohan? Bukan. Yang lain. Oh, aku tahu nih Apa nih, kalau apa Imlek. nih? Ikan koi. Ya, betul. Next, apa lagi nih? Wah, Aduh, kayak waktunya udah nih. 3. Apa nih? Hewan juga. Hewan. Darat, laut, air? Darat. Bisa Darat. di air juga kayak Kak. Bisa di air. Mm-mm. Kodok, katak. Bukan. Yang Buaya. lain. Yang lain. Termasuk unggas? Ya. Bebek. Benar. Tapi ada yang kurang nih. 1 kata lagi. Bebek apa? Bebek. Ayo. Bebek. Enak loh. Bebek panggang. Ya. Bener. Ya, waktunya udah habis adik-adik. Ya. Nah, sekarang kita hitung Kak Imel benar berapa? Ya, Kak Emel cuma benar 3. Kayaknya dapat 4. Dapat 4. Boleh nggak? Karena angpaunya banyak, jadi setiap kertas kita dapat angpau. Wah. Jadi Kak Imel dapat 3. berapa nih? Oh, dapat 3. Kayaknya dapat 4. Ya, Kak lebih banyak. Kayaknya duluan ya yang ngambil ya. Ya, boleh. Aku mau ambil, bentar ya. Mana nih? Dingin loh adik-adik, ini soalnya ada esnya. Wah, aku suka warna merah sih. Ambil yang paling bawah. 1. Oke. Ayo Kak Eka cepet, gak sabar nih. 2. 3. Satu lagi ya. Ini deh. 4. Kak Imel sekarang. Oke, giliran Kakak ya sekarang. Aduh, kira-kira isinya apa nih ya? 1. 2. 1 lagi. Boleh ambil 2 nggak Kak Eka? Nggak boleh dong. 3. Nih. Oke, kita berarti yang paling banyak tiga siapa? Aku Kak ya, Eka. aku dapat 4 dan Kak Imel dapat 3. 3. Ya, nggak apa-apa deh. Yang penting dapat angpau. Yeay. Halo adik-adik semuanya. Aduh, puji Tuhan ya, kita ketemu lagi di bulan Februari minggu kedua ini. Shalom semuanya. Hari ini Kak Novel itu khusus kita mau bicarakan soal Imlek dan Chinese New Year. Lihat, Kak Novel aja udah pakai baju Cheongsam begitu ya. Tadi juga MC-nya sama pelayan semuanya juga sama. Nah, sebelum kita mulai untuk ibadahnya dan untuk firman-nya, Kak Novel mau puterin satu video dulu. Kita itu pengen tahu tuh sebenarnya Imlek itu atau Chinese New Year itu sejarahnya itu seperti apa sih? Nah, nonton ya, videonya pendek, tapi memang bahasa Inggris. Cuma bahasa Inggrisnya sederhana, semuanya bisa ngerti. Kita tonton ya. Chinese New Year is a major celebration in Chinese culture. This holiday marks the beginning of the new year in the ancient lunar calendar that is based upon the moon's cycles. Full of customs and traditions, the origins of Chinese New Year contain a number of legends and folktales. One such legend circles around a terrifying creature called Nian. This is where our story begins. A long time ago, there existed a quiet village. The villagers lived simple, peaceful lives and were generally quite happy. Things would change, however, on the eve of the Lunar New Year, as the villagers began their preparations to hide from what was soon to come. High in the mountains lived a horrible demon creature called Nian. This monster resembled a lion with sharp horns and menacing teeth. Throughout the year, he would sleep soundly until the Lunar New Year arrived, when he would descend upon the village. Nian would devour crops, gobble up livestock, and any child it found would disappear. In fear, the villagers would lock up their homes and hide until Nian had passed. One year, as the fateful day approached, an old beggar entered the village. Seeing everyone locking up their homes, he asked if anyone was willing to offer him a place to stay. The villagers, however, were too concerned with protecting themselves that they paid no attention to the old man.
An old woman from the east side of the village saw the poor man. She brought him some food and explained why everyone was in such a panic. She pleaded with the beggar to leave as soon as possible, or else he may suffer a terrible fate. He requested that if she offered him a place to stay for the night, he would reward her by banishing the evil creature. Not convinced, she continued to plead with the man, but in the end, since she feared being left out when Nian arrived, she had no choice but to agree to his proposal. Once midnight arrived, so did Nian. Normally, the village remained completely silent and dark. However, this year, there was something different. At one end of the village, Nian could see lights in the distance. Approaching cautiously, Nian drew closer to the home. Once Nian arrived, it found the home of the old woman had been covered with red papers, and bright light was coming from inside. It began to tremble and growl in fear. Enraged by such unusual and irritating things, Nian charged the front door, but was met by a barrage of loud, intimidating cracks and flashes, stopping Nian in his tracks. Through the smoke, the old man emerged in a bright red gown, who was loudly beating a drum and roaring with laughter at how scared Nian appeared. Overcome with fear, Nian fled away through the dark night. The next day, the villagers emerged from their locked homes and were surprised to discover the village remained untouched. At this moment, the old woman remembered the message from the beggar. She beckoned to the other villagers to examine her home to see what the old man had done to save their village. They were interested to see all of the red papers, lanterns, and burnt bamboo, the cause of the cracking sound and inspiration for modern-day firecrackers. They were quickly enlightened by the fact that these seemingly simple objects had been the same that had scared away Nian and kept their village safe. To celebrate their triumph over the beast, the villagers donned similar bright red outfits and visited neighbors to share the joy. The news quickly spread, and soon after, Nian was no longer a threat to anyone. As the years passed, these traditions were formed, and the fear that the new year had once caused was replaced with excitement and celebration, and everyone would stay up late to welcome the new year. We wish everyone a very happy Chinese New Year, and we hope that it will be full of prosperity and happiness for all. Sudah nonton ya tadi videonya ya? Oke, Kak Novel ceritakan sedikit deh kalau misalnya ada yang tidak ngerti. Cerita ini itu sebuah legenda. Itu cerita yang diturun-temurunkan dari nenek moyang di Cina sampai sekarang juga kadang-kadang diceritakan. Nah, Nian ini adalah monster yang suka setiap hari, 1 hari setahun, itu datang ke perkampungan dan memakan ternak dan juga anak kecil. Tapi mereka bingung gimana cara mengusir monster ini. Suatu hari ada orang tua datang dan memberitahu kepada mereka, kalau mengusir Nian itu, monster itu, pakai baju merah yang terang-terang, terus nyalain petasan, pak, 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 pak. Kalau kencang begitu, Nian itu takut dan kemudian semua orang harus bersuka cita. Nah, mereka coba, ternyata Nian itu takut. Jadi ini menjadi suatu tradisi, sebuah legenda cerita yang akhirnya turun-temurunkan sampai sekarang. Setiap sekali setahun, mereka itu pakai baju merah, petasan dinyalakan, dan mereka itu tertawa bersuka cita supaya tidak ada monster yang menyerang perkampungan. Tapi itu kan cuma cerita legenda ya, suatu sejarah bagaimana Imlek itu terjadi. Sekarang kita dengar firman Tuhan, apa sih sebenarnya yang perlu kita rayakan atau yang perlu kita ingat kalau pas Imlek itu? Nah, adik-adik tadi kan sudah dengar ya, sudah nonton video animasi yang singkat tadi. Itu adalah legenda bagaimana kita itu kalau Imlek seringnya itu pakai baju yang warna-warni yang cerah, terus kita juga kasih angpau, amplopnya merah, terus kita juga bunyiin petasan. Nah, itu ternyata itu ada asal-muasalnya yang diceritakan. Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama buka di Lukas 6 ayat 20. Lukas 6 ayat 20. Udah dibuka Alkitabnya? Nah, kita baca sama-sama ya. Ayo adik-adik yang bacakan. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, karena engkaulah yang punya kerajaan Allah. Ya, sekarang kita itu mau belajar. Sebenarnya Imlek itu artinya apa sih? Kalau misalnya adik-adik ditanya Imlek artinya apa, pasti banyak ya yang ngomong itu Imlek itu, oh artinya angpau ya.
Nih angpau nih, ada angpau, ampau, ampau. Terus dihitung-hitung nih, pas udah Imlek selesai, saya dapat angpaonya berapa ya? Saya dapat angpaonya berapa banyak? Boleh disimpan nggak ya? Tahun ini saya simpan aja ya uangnya ya mama ya, ditabung. Ada yang buat beli mainan, ada yang mau buat ditabung. Tapi ternyata Imlek itu bukan hanya berupa angpau aja. Imlek itu punya arti yang bagi kita sebagai orang percaya itu adalah sesuatu yang lebih besar. Karena kalau kita perhatikan, kebanyakan di angpau itu ada satu tulisan yang selalu ada. Nih, Kak Novel udah pilihin beberapa angpau. Kalau nanti adik-adik perhatikan, di angpau itu ada satu tulisan yang selalu ada. Coba lihat nih tulisannya. Di sini ada satu, ya. Terus ada lagi nih, wah ini jelas ya nih tulisannya ya. Nah, ada juga tulisannya ini. Ada juga angpau yang nggak ada tulisannya. Tapi, kalau di angpau itu biasanya tulisan itu artinya fu. Fu, fu nih. Tulisannya seperti ini. Wah, Kak Nova sih nggak gitu pintar bahasa Mandarin ya. Tapi kira-kira bisa nulisnya seperti gini nih. Begini, begini. Oh, urutannya benar atau enggak ya? Kira-kira itu fu itu tulisannya yang seperti ini. Nih, kalau begini kan kelihatannya lumayan jelas ya. Fu itu artinya berkat. Jadi, berkat, kalau kita bicara soal berkat hari ini, memang kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memberkati kami, kita semua. Lukas 6 ayat 20 aja, kalau bahasa Inggris itu ditulisnya itu adalah blessed are you, artinya diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau. Terjemahan bahasa Indonesianya itu menjadi berbahagialah. Tapi kita percaya sebenarnya intinya itu sama, diberkati dan berbahagia. Nah, kalau kita bicara soal berkat, hari ini kan kita tahu ya, kalau dilihat dari tulisan Cina ini, kita mau belajar sesuatu yang baru ya. Tulisan Cina ini artinya adalah Tuhan. Sen, artinya Tuhan. Sedangkan ini terdiri dari beberapa kata juga, yaitu kata satu ini adalah artinya i. Satu ya, kalau yang belajar Mandarin tahu ya. Kalau ini kou. Kou ini artinya adalah mulut. Sedangkan ini adalah semacam kayak pegang. Jadi dierat, pegang erat-erat seperti pagar gitu ya. Jadi kalau misalnya diartikan secara keseluruhan, hanya dengan bersama dengan Tuhan, satu kata, dan berada di dalam Tuhan itu, maka itu artinya adalah berkat. Ini asal muasalnya itu kalau misalnya kita tahu cerita Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka itu diusir dari Taman Eden. Berkat yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah bahwa ketika Adam dan Hawa itu ada di dalam Taman Eden bersama dengan Tuhan Yesus, itu adalah berkat yang sesungguhnya. Tapi ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, berkat dari Tuhan itu sebenarnya sudah meninggalkan mereka. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati mereka lagi, tapi mereka kemudian mengalami kematian kekal. Artinya mereka sudah bisa mati dan mereka terpisah dengan Tuhan. Tapi ketika mereka di dalam Taman Eden, itulah berkat yang sesungguhnya. Berjalan bersampingan dengan Tuhan, dengan satu kata di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Itulah arti fu, berkat yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat arti ini, yang juga selalu ada di angpau, kita tahu ya adik-adik ya, seperti perkataan berkat hari ini, diberkatilah engkau, atau berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Tuhan, karena engkau yang punya kerajaan surga. Artinya itu bukan, oh kalau gitu Kak Novel, saya mau jadi miskin aja deh, supaya saya itu diberkati dan mempunyai kerajaan surga. Bukan seperti itu artinya. Artinya itu adalah kita tahu bahwa berkat sesungguhnya adalah berjalan bersampingan dengan Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Jadi, arti dari berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Tuhan. Tuhan itu mengatakan bahwa kalau kita itu di hadapan Tuhan, sebenarnya kita itu nggak ada apa-apanya. Kita itu benar-benar miskin. Kita itu nggak punya apa-apa. Apapun yang kita punya, baju kah, kacamata kah, mainan kah, mobil, rumah, semuanya itu adalah milik Tuhan semata. Kita itu tidak punya apa-apa, kita itu miskin di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita datang di hadapan Tuhan, dan kita mengakui bahwa di dalam hidup kita nomor satu adalah Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, di dalam firman Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan.
Nomor satu adalah Tuhan. Bukan kalau Imlek itu carinya hanya berkat materi, tapi kita cari berkat yang sesungguhnya. Hari ini, bulan ini, minggu ini kita belajar. Kalau mau mendapatkan berkat yang sesungguhnya, kita belajar untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk berjalan berdampingan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan juga berkata, harus hati-hati. Kalau misalnya di dalam hidup kita, ingat nggak ceritanya adik-adik? Tentang anak muda yang kaya raya. Anak muda ini, dia itu datang kepada Tuhan. Kemudian dia bilang, Tuhan, aku dari kecil sudah bantu orang miskin loh. Aku ini sudah bantu banyak menyumbang. Sekarang saya mau ikut Engkau, Tuhan. Terus Tuhan menyuruh dia menjual harta kekayaannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mau karena dia sangat menyayangi harta kekayaannya dan dia menomorduakan Tuhan Yesus. Sehingga dia bilang, aduh nggak bisa deh, nggak bisa ikut Tuhan Yesus. Akhirnya dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedih karena dia tahu bahwa anak muda ini lebih sayang harta kekayaannya daripada Tuhan sendiri. Jadi, hari ini kita belajar sebagai anak-anak. Mungkin kita belum punya bisnis yang besar, mungkin kita belum bisa beli rumah yang besar, apa mobil yang mewah. Tapi kalau kita belajar dari Imlek, menerima angpau dengan tanda food di depan ini, kita menerima berkat di dunia. Tapi ketika kita menerima berkat ini, kita ingat juga berkat yang sesungguhnya, yaitu berkat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam firman Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Itulah berkat yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik pas terima angpau nih, dari mama, papa, atau opa, oma ya, atau dari tante, om gitu. Ingat, ngomong kepada mereka, terima kasih angpaunya, Tuhan memberkati engkau, karena berkat sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Ya, ngomongnya seperti itu. Oke, jadi hari ini kita belajar untuk hidup kita. Pertama, nomor satu tetap adalah Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kalau nomor satu adalah Tuhan, berarti apapun yang kita lakukan, kita harus melihat Tuhan terlebih dahulu. Contohnya, kalau misalnya kita disuruh pilih antara teman atau Tuhan, tentu pilihnya adalah Tuhan. Kalau kita disuruh pilih mau main game atau beribadah, tentu pilihnya adalah beribadah. Kalau kita disuruh pilih misalnya mau main sepeda di luar, atau tiba-tiba mama bilang, sudah waktunya ibadah Sunday School, ayo masuk. Gitu. Aduh, padahal lagi suruh main sepeda. Pilihnya adalah tetap masuk ibadah karena kita mau mencari Tuhan. Ya, jadi nomor satu adalah Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai nomor satu, maka Tuhan mengatakan bahwa kita akan diberkati. Kita menjadi empunya kerajaan surga. Ya, jadi hari ini Kak Novel mau mengajak kita semua bahwa hidup kita ini diberkati melimpah oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berada dan hidup di dalam firman Tuhan. Kongsi Faca ya, Tuhan memberkati kita semua dan berkat itu diberkatilah engkau karena engkau dan kita semua adalah miskin di hadapan Tuhan, artinya kita mengakui bahwa Tuhanlah yang mempunyai hidup kita, sehingga kita juga akan menjadi yang punya kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Imel, aku dapat 4 kan? Kak Imel dapat 3. Kak Imel mau lagi nggak? Mau dong. Oh, ya. Kak Imel tuh nggak mau kalah dari Kak Eka. Nggak mau kalah. aja. Tapi Masa Kak Eka ngomong-ngomong, dapat 4? Ini tinggal 2 adik-adik. Tinggal 2 kan? Siapa ya ini Jadi kira-kira? peraturannya diubah. Oke. Nanti kita cuma dapat 1 menit, Kak. Oke, 1 Tapi kita harus nebak 5 Oke. kertas ini. Oke. Kalau bisa menebak, dia boleh ngambil. Kalau nggak nebak, berarti nggak boleh ngambil. Oke, berarti hadiahnya nggak ada ya? Ya, oke. Kita Baiklah. sweet lagi. Oke. Siapa yang mana? Gunting batu kertas. Aku menang. Nah, kita kasih clue-nya yang susah kali ya adik-adik. Mulai dari sekarang. Apa nih? Makanan. Pedas nggak?
Enggak. Oke. Manis. Manis. Buah-buahan Bisa jadi. kayak rujak. Ya, mirip. Manisan. Ya, betul. Oh, udah dapat 1 poin nih. Oh, double nih. Wah, ini selalu yang ditunggu-tunggu setiap Imlek. Aduh, apa ini? Warnanya biasanya merah. Oke. Ada yang ukurannya segini, Apa ada sih? yang tinggi. Biasa isinya uang, Kak. Angpau. Ya. Oh, gampang ya, curang nih. Aduh. Sama nih, ini khasnya Imlek nih. Oke, Khas apa tuh? Imlek bisa warna merah, bisa dipakai di kita. Apa ya? Yang lagi Kak Imel pakai. Oh, baju congsam. Iya. Baju congsam. Dan 3. Masih ada 2 lagi. Wah, Apa nih? biji bunga matahari. Kuaci. Iya. Kok gampang sih? Tapi Aduh. waktunya selesai. Ya, Habis. nggak jadi dapet deh. Ya udah. Sekarang gantian ya. Oke. Kak ya. Oke. Aku dong. Oh, iya. Kak Imel kasih clue-nya yang bener ya. Iya. Ntar aku salah lagi. Adik-adik doain Kak Eka ya. Aduh. Semoga Kak Eka menang lagi. Siap? 1, 2. 3. Oke, makanan. Makanan. Apa tuh? Suka ada di mie. Iya. Mie. Bakso. Bukan. Pangsit. Iya. Oke, next. Nah, ini makanan juga. Makanan manis. Ya, bisa ada di Imlek dan di bulan September. Oh, aku kalau nggak tahu. salah. Kue bulan ya. Karena itu pasti ada. Oke. Apa ini? Nah, ini makanan juga, tapi lebih sehat, Kak. Lebih sehat. Biasanya buah ya. Iya, Buah. bener. Warnanya? Warnanya dibilang ungu juga bukan. Aku tahu. Buah naga. Udah aku tahu. Aku tahu. Nah, Apa ini ini? nih. Biasanya setelah Imlek dia ini keluar nih, biasanya. Petasan. Bukan. Cantik warnanya pokoknya. Warna merah? Bisa jadi. Oh, aku tahu. Bisa tuh? diisi lilin gitu kan? Iya, Lampion. bisa. Satu lagi adik-adik. Satu lagi aku menang gak ya? Apa ini? Ya, waktunya habis, Kak. Ya. Nggak ada yang dapat. Gak ada yang dapet. Gak ada yang dapet adik-adik. Padahal kita udah Iya 4 loh. Mau 1 4 lagi loh. nih. Tapi nggak apa-apa Kak Imel. Sekarang kita yang menentukan adalah isi dari amplopnya. Oke, baiklah. Adik-adik mau tahu nggak isinya apa aja? Siapa dulu nih yang mau buka? Kak Imel dulu deh, nggak apa-apa. Oke, Kak Imel. Duh, penasaran nih. Apa tuh warnanya? Deg-degan. Semoga isinya Kayaknya tebel deh Kak. apa Tunggu. ya? Kayaknya Kak Eka salah, tukeran dong. Jangan. Wah, tebel itu. Ya. Dapat kopi adik-adik. Ya ampun. Kak Imel semangat ya Ya. begadang. Pas nih. Buat teman Oke. begadang. Bener. Next. Apa lagi ya ini ya? Apa ya ini? Coba lagi. Ya. Sabar. Oke. Ini masih Orang ada sabar satu lagi itu loh. hadiahnya besar. Amin. Semoga yang ini hadiahnya menarik nih. Mana Kok ya? gerenjel-gerenjel ya Kak? Apa Iya petasan tuh. ya? Wah, Apa tuh? dapet. Tada! Dapet lipstick. Jadi Kak Emel dapat 3 hadiah. Iya. Tapi yang ada isinya cuma 2 ya? Cuma 2. Maksudnya abis ngopi jangan lupa pakai lipstik lagi. Iya, iya benar. Gantian ya, Kak Eka Oke, ya. apa nih Kak Eka? Wah, Ini dulu deh. Kayaknya nih bagus deh. oke. Kita buka. Aduh, keras banget tadi. Kita buka ya. Ayo apa Kak Eka? Ada bawa duitnya nggak ya? Penasaran nih. Penasaran aku juga. Wah. Ngintip-ngintip dong. Ya, Ya. oke. 2000. Oke. Dapat Lumayan. 2000, lumayan. Lumayan. Aku yang kecil mau terakhir aja deh. Oke. Takutnya zong kayak kain. Yang kedua ya, hadiah Ya. kedua. Apa nih? Ayo dong Kak Eka, cepet. Bagus banget adik-adik angpaunya. Tada. Belum. Sabar. Orang sabar. Apa nih? Jeng.
duit lagi. Ya, kan dapat duit lagi. Tebel sih, meskipun 1000-an. Ya, baiklah, nggak apa-apa. Bisa bayar parkir adik-adik. Lumayan nih, Bersyukur. 7.000. Udah 7.000 loh adik-adik. Iya nih, lumayan ya. Beli cilok. Di sini. Oke. Ini kan bagus ya adik-adik. Mas, kita lihat ya. Aduh. Semoga ada lagi ternyata. Ya, buat aku dong. Curang Kak Imel ya. Ih, dapat duit terus adik-adik. Wah, udah banyak nih adik-adik duitnya kayak Kak. Aduh. Ngomong-ngomong ya adik-adik, ini games kita nggak tahu loh isi hadiahnya apa. Jadi Iya. kalau dapat bukan karena dibikin-bikin. Bener nih. Terakhir nih, Oke, apa apakah tuh? kopi sama seperti Kak Imel? Nih, sama kan? Oke. kita terawang. Wah, duit lagi nih kayaknya nih. Kertas sih kayaknya. Wah, beres. Dapat. Ya udah yang ini buat aku aja. Gak boleh curang dong. Wah, Ya. jadi pemenangnya siapa? Kak. Eka. Curang Kak. Enggak dong. Udah nih buat aku aja. Jadi yang menang di games ini Kak Eka ya. Sabar ya Kak Imel. Nanti kakak jajanin cilok. Oke, ditunggu. Nah Kak Imel, kita udah denger kan firman tadi. Bahwa orang yang berbahagia dan diberkati itu kadang berbeda. Benar Apa yang diajarkan sama Tuhan, sama firman dengan yang ada di dunia. Benar Mungkin di dunia kita melihat oh banyak uang. Bajunya bagus, Betul. mobilnya bagus. Ada barang-barang mahal. Nah, cantik gitu kan, bisa pakai make upnya yang mahal Ya. gitu kan, tasnya yang mahal. Tapi yang Tuhan ajarkan adalah kalau kita mau jadi orang yang berbahagia atau diberkati Tuhan, yaitu satu, Apa tuh Kak Eka? kita harus mengasihi Tuhan Oke. dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, walaupun keluarga kita bukan keluarga dari yang orang-orang yang berada, yang memiliki segalanya, kita tuh nggak perlu sedih, kita nggak Betul. perlu merasa Malu. merendah diri, malu. Bener tuh Kak Hmm. Eka. Kenapa? Karena Tuhan itu tetap memperhatikan kita, tetap sayang sama kita. Nah, yang paling penting adik-adik, Tuhan itu hanya mau satu aja dari kita, yaitu apa? Hati kita. Hati kita untuk Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa Kak Eka? Karena orang yang mengasihi Tuhan dari hatinya yang paling dalam akan mewarisi kerajaan surga dan juga akan yang tadi Kak Eka bilang Diberkati. diberkati. Nah, selain itu adik-adik, kalau kita dari orang yang punya segalanya, orang yang memiliki uang, orang yang kaya, keluarga kita mungkin kaya. Nah, kita nggak boleh sombong adik-adik. Kita nggak boleh memandang rendah orang lain. Benar. Bukan karena, oh kamu tuh miskin karena kamu nggak diberkati Tuhan. Nggak gitu. Tuhan nggak mau, Tuhan nggak pernah ngajarin kita untuk memilih-milih teman juga, Benar. itu nggak ada. Benar. Jadi Tuhan mau ketika kita adalah orang yang berkecukupan, Tuhan mau kita tetap mengasihi Tuhan. Harus jadi berkat juga ya Harus Kak Eka? jadi berkat. Kita Benar. sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Karena Ya. apa? Kalau kita mau jadi orang yang diberkati sama Tuhan, itu kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Bukan bersungut-sungut. Benar. Oh, aku mengasihi Tuhan karena aku mau dibeliin PS5. Bukan begitu ya. Bukan gitu. Bukan begitu. Jadi kita tetap harus mengasihi Tuhan karena Dia satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Juru selamat kita. Nah, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Yuk, Kak Imel undang semuanya untuk kita berdoa, kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Jangan ada yang main-main ya adik-adik ya. Yuk Kak, kita doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kalau kami boleh beribadah. Itu semua Tuhan karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala kelimpahan berkat-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami boleh menikmati Tuhan berkat-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami semua, kakak sekolah minggu yang hari ini melayani, bahkan yang ada di rumah juga Tuhan.
orang tua kami Tuhan, bahkan adik-adik yang ada di rumah semua Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, sekolah mereka juga Tuhan boleh berkati, biar mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang baik, yang taat Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan juga pekerjaan orang tua mereka Tuhan, Engkau memberkati juga kesehatan, biarlah Engkau berikan bagi setiap kami, sehingga Tuhan di hari-hari yang akan datang kami boleh berkumpul lagi Tuhan bersama-sama untuk kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Nah adik-adik, jangan lupa ya follow Instagram kita di BethlehemKids_GKSI. Dan jangan lupa subscribe channel GKSI Bethlehem serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik dapat informasi kalau ada ibadah setiap minggu. Yoi. See you next week. God bless you. God bless you.